rekan saya Bang Ristan. Ini saya kenalnya ada seseorang namanya Ristan Effendi Simbolon. Itu sedulur. Itu sedulur ya. Itu orang saudara saya. Itu orang terkenal itu. Ya, kan? Nah, gitu. Jadi kita lanjutkan lagi tadi, Bang. Ya, timbangan hakim bahwa kurang pihak. Ya, karena pihak Kementerian Keuangan tidak ditarik sebagai turut termohon. Loh, di dalam persidangan termohon dalam hal ini Polda Metro Jaya aja nggak pernah menyampaikan itu, Bang. Iya. Kok bisa hakim membuat pertimbangan itu gitu loh? Dari mana pertimbangannya gitu loh, Bang? Iya, itu saya bingung juga dari mana datangnya itu loh. Kalau memang dari ilham, kalau memang ada keberatan kan di dalam jawaban, kemudian di dalam duplik. Kemudian dia pada saat mereka menghadirkan ahli itu juga disampaikan harusnya keberatannya. Itu, Bang, bagus. Ada pertanyaan-pertanyaan apakah para pihak dalam upaya pra peradilan harus mewajibkan Menteri Keuangan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Artinya upaya pra peradilan kemarin tentang ganti rugi itu kan nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali pertimbangan itu dan fakta itu nggak ada. Baik jawaban dupliknya dari Polda Metro Jaya termasuk juga ahli yang mereka hadirkan nggak ada. Justru ahli yang mereka hadirkan itu ya bukan hanya material yang harus dibayarkan, imaterialnya juga. Bahkan gitu itu. Ya kan harusnya tadi hakim membuat putusan yang menguntungkan sesuai dengan fakta persidangan, ya kan. Artinya dengan dinyatakan tidak dapat diterima, berarti dalil-dalil kita tidak dipertimbangkan. Termasuk jawaban Polda juga tidak dipertimbangkan, Bang. Loh, berarti kalau tidak dipertimbangkan juga jawaban dan duplik dari Polda, hakim pertimbangannya dari mana, Bang? Apa baru dapat uang sit tadi malam? Jadi ini persis seperti pra peradilan yang kedua. Ya, apa beda? Apa persisnya seperti apa, Bang? Pertimbangan-pertimbangan yang kita ajukan dalam upaya peradilan. Dalam upaya pra peradilan pasal 32 ayat 1 itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Hanya masalah timing. Artinya apa? Materinya tidak pernah dipertimbangkan oleh majelis, oleh hakim tunggal. Demikian juga ini. Yang keempat ini. Yang empat ya? Yang ketiga, maaf. Yang ketiga ini juga seperti itu. Karena kurang pihak. Jadi apa yang kita sajikan dari hari pertama sampai hari Rabu sampai hari Selasa. Rabu ya sampai kesimpulan itu Rabu. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan tentang para pihak itu. Menteri Keuangan itu. Hakim asumsi aja. Padahal kan hakim itu dalam membuat putusan kan tidak boleh berasumsi. Hakim kan putusannya ada ira-iranya demi keadilan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan asumsi. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itulah yang membuat hakim harus mempertimbangkan semua hal. Fakta persidangan, analisa yuridis. Karena putusan itu bukan dia pertanggungjawabkan kepada para pihak. Esensinya dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena dia adalah wakil Tuhan di muka bumi. Karena di dunia ini satu-satunya orang yang punya palu itu ya cuma hakim. Jaksa nggak ada, penyidik nggak ada, tapi yang punya hakim. Mereka yang mewakili ya? Mereka yang mewakili. Dan mewakilinya atas nama Tuhan. Tuhan dari langit sana kan? Ini putusan yang dipertanggungjawabkan bukan kepada para pihak. Dalam arti ini adalah pemohon Mas Roy bersama kami tim kuasa hukum dan Polda Metro Jaya. Tetapi dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Betul. Nanti kalau suatu hari Tuhan bertanya, Anda dalam memutuskan perkara ini dari mana dasar pertimbangannya gitu, Bang? Ya kan? Karena tadi ira-iranya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, Bang? Betul. Jangan sampai ada dari bisikan kan gitu. Pertimbangannya seharusnya di mana, Bang? Pertimbangan itu. Harusnya kan berdasarkan fakta? Ya, berdasarkan fakta dan analisa yuridis. Benar. Gitu, Bang. Jadi bukan berdasarkan hakim dapat uang sit gitu loh. Ya kan? Atau hakim dapat ilham gitu. Ilham ya. Makanya ada yang mengatakan begini, tidak salah kemudian skor penegakan hukum di Indonesia itu memang rendah, Bang. Itu tidak salah. Kenapa? Karena memang lembaga peradilan ini juga jadi salah satu lembaga yang paling disorot publik terkait dengan transparansi, akuntabilitas. Dan kemudian adalah prinsip penegakan prinsip negara hukum gitu loh. Asas imparsialitas, hakim tidak boleh disuap, hakim tidak boleh tidak boleh berpihak, hakim harus independen gitu kan. Makanya yang membuat skor
penegakan hukum kita rendah di mata dunia internasional ya salah satunya adalah pada praktek peradilan gitu Bang. Sistem peradilan kita juga, sistemnya juga sekaligus prakteknya. Sistemnya adalah melibatkan peradilan negeri, peradilan tinggi, Mahkamah Agung, lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara, lingkup peradilan lain-lain agama dan lain sebagainya gitu loh Bang. Iya kan? Nah, ini ya. Dan kami bukan berarti menolak putusan hakim, tidak. Karena putusan hakim itu dalam konteks pra peradilan sifatnya final and binding ya Bang. Yes. Ya, tidak bisa dimintakan upaya banding. Yeah. Ya, cuman selalu yang menjadi bahan diskusi kita baik para ahli hukum, kemudian para penegak hukum, para advokat adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan. Karena putusan itu kan dagingnya di pertimbangan, Bang. Betul, pertimbangannya. Ya kan, dagingnya kan di situ. Kualitas putusan itu kan ada pada pertimbangan, menimbang bahwa. Oh, itu. Ini pertimbangannya bagaimana? Ya, menurut abang gimana tadi? Ya, itu tadi sudah kita sampaikan. Pertimbangannya tidak ada sama sekali apa yang kita sajikan dari hari pertama pada saat kita mengajukan permohonan, pada saat dibacakan sampai dengan hari terakhir kemarin, alat bukti ya dari termohon pun ahli yang disampaikan tadi tidak menyatakan ada keberatan sedikit pun tentang para pihak yang harus dilibatkan, misalnya Menteri Keuangan atau menteri apalah gitu ya. Tapi yang kita sorot di sini adalah Menteri Keuangan harus hadir, itu pertimbangan dari Hakim Agung. Nah ini kita nggak tahu ini, padahal secara administratif kan memang iya nanti akan disampaikan kepada Menteri Keuangan, tetapi tidak wajib hadir. Menteri Keuangan itu harus menjadi para pihak di dalam upaya pra peradilan dalam masalah ganti rugi. Itu tidak wajib. Tapi ada satu lagi gini Bang. Ini kita fair aja ya. Ini dengan dinyatakan NO atau dinyatakan tidak dapat diterima. Ini kan kemudian dilihat bahwa oh ini Roy Suryo kalah lagi. Ya kan? Ini kalah lagi. Akhirnya nanti jadi bahan semacam bahan bulian dari kubu sebelah. Atau ya sudahlah kita sebut para termul ya. Termul itu loh kata Pak JK ya, artinya akan jadi bahan bulian. Gini, ini perlulah yang kemudian kita berikan semacam edukasi publik ya, itu edukasi hukum kepada publik ya, bahwa permohonan pra peradilan itu adalah hak seorang tersangka untuk melakukan koreksi terhadap aparat penegak hukum yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Jadi yang dikoreksi di sini bukan pokok perkaranya. Bukan terkait dengan alat bukti ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, keterangan UGM asli atau palsu, saksi-saksi yang nanti diperiksa di persidangan asli atau palsu, bukan itu. Yang dikoreksi dalam pra peradilan ini adalah penggunaan kewenangan. Ya, karena di dalam sistem hukum dan sistem kita bernegara, tersangka maupun terdakwa itu adalah warga negara yang berhadapan dengan institusi negara. Kan gitu, Bang. Betul. Nah, dalam konteks perlindungan hak asasi seseorang baik tersangka maupun terdakwa, warga negara itu diberikan hak untuk mengajukan pra peradilan. Betul. Masa kita ditetapkan sebagai tersangka atau kemudian dinyatakan sebagai terdakwa dengan bukti yang sumir, ya, ditangkap, ditahan dengan dasar pertimbangan yuridis yang keliru dan kemudian kita terima-terima saja gitu loh. Ya. Loh kalau kayak begitu apa samanya kita dengan zaman sistem hukum pidana kolonial Hindia Belanda? Betul. Ya kan, Bang? Iya, betul. Ya, atau sistem hukum pidana zaman Romawi kuno atau zaman Yunani kuno gitu loh, Bang. Iya, betul. Iya kan? Kalau sifatnya ya sudah terima-terima aja gitu loh. Iya. Loh kalau begitu ya berarti semua tindakan aparat penegak hukum itu benar semua dong. Ya. Kita bukan tidak percaya kepada lembaga negara, lembaga penegak hukum. Tetapi kita selalu harus punya asumsi bahwa mereka punya potensi menyalahgunakan kewenangan. Mereka punya potensi melaksanakan undang-undang itu tidak sesuai dengan maksud daripada undang-undang. Mereka juga bisa melakukan pembangkangan terhadap undang-undang. Mereka juga bisa melanggar undang-undang. Dan disitulah fungsi check and balance yang kita sebut sebagai lembaga pra peradilan. Ya. Ini yang kemudian perlu kita sampaikan ini, Bang. Jadi upaya pra peradilan ini ya ada diatur, ya kan? Kenapa diatur? Ini adalah dalam rangka menghormati hak asasi manusia. Ya, betul. Itu yang paling hak asasi manusia.
apakah dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum, nah, itu sesuai tidak dengan HAM? Misalnya penangkapannya, tadi kan, penggeledahannya, penangkapannya. Kalau tidak sesuai, kita boleh mengajukan upaya pra peradilan. Ini hak setiap warga negara yang merasa tidak puas, tidak sah. Kemarin buktinya pertama bahwa benar upaya penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Pak Roy, baik penggeledahan, penangkapan, penahanan. Inilah kita minta ganti rugi. Ini ada kelanjutannya, Bang. Gitu. Jadi ini adalah bagian daripada sistem kita bernegara. Dan ini adalah bagian dari tatanan hukum itu sendiri. Jadi tatanan hukum kita jangan dirusak dengan framing-framing yang tidak yuridis. Ya, betul. Seperti yang selalu disampaikan oleh para termul itu loh. Ya. Kami tidak perlu sebut nama lah ya. Tapi kan framing itu kan yang sebenarnya adalah justru tidak mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ya kan? Keadilan itu, ya oke lah, kita bicara prinsip keadilan ya Bang. Saya kutip lah pemikiran seorang ahli filsuf atau filsuf namanya John Rawls, tokoh keadilan ya. Keadilan itu bukan hanya untuk Pak Jokowi sebagai pelapor yang katanya difitnah, dicemarkan nama baiknya gitu. Bukan untuk Pak Jokowi saja, tetapi justice for all. Itu kata John Rawls loh. Dan itu yang kemudian diadopsi oleh semua negara-negara di dunia, kecuali negara-negara yang sistemnya otoriter, ya, atau totalitarian atau otoritarianisme seperti Korea Utara lah, atau beberapa negara yang masih menganut sistem absolutisme dalam kekuasaan negara gitu loh. Kalau sistemnya begitu, ya ngapain ada lembaga pra peradilan? Tetapi untuk sebuah negara demokrasi, untuk sebuah negara yang menganut prinsip justice for all sebagaimana pemikirannya John Rawls, ya, maka keadilan itu jangan hanya dilihat dari sisi Pak Jokowi, tetapi juga keadilan harus dipotret dari sisi tersangka dan terdakwa. Dan hal ini ditegaskan kok di dalam penjelasan KUHP yang baru, Bang, izin. Di dalam KUHP yang baru itu ada penguatan terhadap 10 hal. 1, hak tersangka dan hak terdakwa diperkuat. Kedua, mekanisme keadilan restoratif justice. Kemudian yang ketiga, rehabilitasi, ganti rugi, restitusi. Kemudian yang berikutnya lagi, diperkuat namanya peran saksi mahkota. Ada berikutnya lagi, diperkuat yang namanya plea bargain atau pengakuan bersalah, ya, sebagai satu bentuk reward, ya, terhadap seorang terdakwa yang mau mengakui kesalahannya, maka punishment-nya dikurang sebagai dasar pengurangan pidana. Betul. Ada juga penguatan terhadap lembaga pra peradilan. Tuh, salah satunya. Nah, itu yang penting. Artinya lembaga pra peradilan ini, ingat, ini sudah masuk di dalam rezim KUHP yang baru. Ya. Dan KUHP yang baru kita ini, Bang Ristan, ini kan berbeda dengan KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang didesain di zaman otoritarianisme Orde Baru gitu loh. Ini kan KUHP era modern, sudah mengadopsi konvensi-konvensi internasional, sudah mengadopsi sistem demokrasi, sudah mengadopsi sistem ketatanegaraan negara yang baru. Ya. Nah, itulah pentingnya kita mengajukan permohonan pra peradilan. Nah, terakhir Bang Ristan, ya, sebelum nanti kita tutup live kita, apa harapan Abang terhadap penegakan hukum ke depan dengan adanya praktek dan pra peradilan yang baru di dalam rezim KUHP yang baru? Anggaplah perkaranya Mas Roy ini adalah laboratorium hukum. Apa harapan Abang ke depan? Jadi penutup ya. Jadi harapan kita. Tapi jangan lupa ini, Bang. Nanti suaranya nggak masuk. Jadi dengar. Harapan kita sebenarnya adalah sama, ya, bahwa kita jangan merasa asing lah dengan pra peradilan ini, ya. Betul. Tadi sudah diungkapin oleh Bang Gofur tadi, salah satunya adalah lembaga pra peradilan. Ya. Artinya itu sudah dikuatkan. Ya. Jadi itu fungsi pra peradilan itu adalah yang seperti kita tadi sampaikan, adalah menghormati hak azazi manusia. Kira-kira ada tidak kewenangan-kewenangan yang abuse of power dalam hal, misalnya tadi kita sudah sampaikan banyak penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, semua seperti itu ya, dan lain-lain. Artinya apa? Upaya pra peradilan ini kita jangan seperti apa ya, aduh udah pra peradilan, berarti ini nanti ingin mengulur-ulur waktu. Ya. Kalau memang kita melihat ada hal-hal yang formalitas, ya,
kita anggap itu salah, kita boleh kita ajukan upaya gitu. Jadi seperti hal yang seperti apa ya? Aduh, ini kayaknya ada strategi yang seperti tidak mau masuk ke pokok perkara. Salah itu. Nah, salah itu, salah. Bang Rizdan, saya lengkapi sedikit ya. Nanti Bang Rizdan memperjelas lagi. Gini, kalau disebut ini mengulur-ngulur pokok perkara, itu kan ya itulah gini, penegakan hukum ini kan akhirnya kan ada dua kubu yang berhadapan-hadapan. Ya. Ada kubu Pak Jokowi dan juga ada kubu Mas Roy. Yes. Ya, kalau kubunya Mas Roy ini kita sebut sebagai kubu para pejuang. Yes. Ya, meskipun secara hukum statusnya adalah tersangka dan terdakwa untuk Bu Tiva ya. Oke, tapi saya mau tegaskan bahwa lembaga pra peradilan ini ketika dimohonkan melalui mekanisme hukum yang sah, tidak sama sekali menggugurkan hak penuntutan dari jaksa penuntut umum. Yes. Artinya dengan pra peradilan ini bukan berarti akan gugur pokok perkaranya, enggak. Yeah. Contohnya apa? Contohnya pada pra peradilan kedua, pasal 32 kan tetap ada. Ya. Yeah. Betul kan, Bang? Masih ada. Karena pasal 32 Undang-Undang ITE masih ada, maka jaksa tidak akan kehilangan hak menuntutnya. Hanya dengan permohonan pra peradilan ini kita harus wait, kita harus sabar. Pada akhirnya di dalam hukum juga harus ada kesabaran. Menghormati hak-hak pihak lainnya. Betul. Jadi jangan hanya disandarkan pada kepentingan Pak Jokowi. Loh, kalau hanya kepentingan Pak Jokowi yang dijadikan rujukan penegakan hukum, ya buat apa kita punya KUHP yang baru? Ya kan? Sama aja kayak zaman Hindia Belanda dulu. Siapa yang membangkang terhadap raja, siapa membangkang terhadap gubernur jenderal Hindia Belanda, ditangkap tanpa ada perlu proses peradilan, ya kan? Kemudian dihukum gantung, selesai, dan dipertontonkan kepada rakyat. Dan zaman itu akhirnya rakyat bilang, tuh makanya jangan melawan. Kalau melawan penguasa, kalau melawan penguasa nanti nasibmu kayak gitu. Iya. Jadi kalau kita melihat tadi seperti abang bilang antara kubu Jokowi dengan kubu Roy Suryo ya, dia memang pelapor. Ya. Kita juga harus lihat asas presumption of innocence ya kan. Betul. Artinya apa? Hingga hari ini kita tidak boleh menganggap bahwa Roy Suryo salah. Iya betul. Artinya masih apa? Tersangka. Kita sudah bersabar ya. Pelaporan ini memakan waktu berapa, Bang? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Artinya apa? 1 tahun 400 hari lebih. 400 lebih ini sampai sekarang RS dianggap sebagai, dan soal mereka katakan pelaku kejahatan lagi. Waduh, ini kok kayak berpikirnya zaman kolonial Belanda gitu loh. Ya, artinya dengan asas keadilan tadi itu, artinya presumption innocence itu kita utamakan. Artinya hingga hari ini Pak Roy Suryo ini belum dinyatakan bersalah gitu loh. Iya, Bang. Ya, mereka sudah 400 ya sabar juga dong kalau kita mau melakukan keadilan. Hukum itu harus sabar semuanya. Karena apa? Masing-masing pihak menghormati hak masing-masing orang gitu loh. Gitu. Jangan hanya dari sana kita nunggu ketika kita melakukan upaya peradilan yang sudah benar-benar sah, ada dan boleh kita lakukan. Malah kita dianggap kita mengulur waktu. Dan ini seperti penyesatan hukum ya. Yes. Seolah-olah ini kayak zaman Hindia Belanda dulu. Makanya Anda jangan lawan penguasa. Kalau Anda lawan penguasa, nasibmu tuh digantung tuh di lapangan Fathahillah sana tuh. Iya kan? Begitu, Bang. Jangan begitulah. Jangan begitulah. Lagi, ya negara kita ini sudah lebih bermartabat. Negara kita ini udah era tahun 2026, bukan tahun 1817 ketika datang zaman Portugis, Hindia Belanda gitu loh. Bukan. Kita era KUHP-nya udah KUHP baru gitu loh. Iya, benar. Ya, janganlah. Justru dengan perkara ini, ayo mari sama-sama kita belajar hukum gitu. Ayo mari sama-sama kita praktekkan ciri negara hukum dan ciri negara demokrasi yang basisnya seperti yang tadi saya katakan, pemikiran seorang John Rawls tentang justice for all. Keadilan untuk semua, bukan keadilan hanya untuk Pak Joko Widodo, tetapi keadilan untuk semua warga negara, termasuk mereka yang ditersangkakan dan termasuk mereka yang didakwa. Ya, hidup keadilan. Pokoknya kita maju terus. Jumpa lagi ya, nanti di kesempatan lain. AGS dan Bang Tristan Simbolon, seorang lawyer yang luar biasa. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.